apa yang sudah diputuskan atau press conference yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga, tentu kita sambut positif ya, dan kita harapkan dengan yang sudah diputuskan ini bisa meningkatkan penjualan mobil khususnya yang 1.500 cc ke bawah sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan tentunya harapan kita adalah ini bisa diikuti oleh produsen kendaraan mobil ini sendiri, yang dimana harapan kita bahwa mereka bisa memproduksi sesuai dengan terjadinya peningkatan apabila peningkatan volume terjadi di bulan Maret mendatang hingga bulan Mei. Karena yang kita khawatirkan cuma satu, Mbak Monica, bahwa saat ini di tengah-tengah kita bisa mendapatkan peroleh insentif PPNBM 0% untuk mobil baru 1.500 cc ini, tentu harapan kita adalah terkait PSBB maupun atau PPKM yang sedang berlangsung ini bisa juga semakin dikurangi. Karena kenapa? Nanti ujung-ujungnya pabriknya sendiri secara protokol kesehatan kan yang bekerja karyawannya hanya boleh 50% saat ini, Mbak Monica. Oke, baik. Untuk jenis mobil sendiri yang banyak beredar di masyarakat saat ini, Pak, apakah kapasitas mesinnya di bawah atau justru di atas 1.500 cc yang paling banyak terjual? Terbagi dari komposisi market share-nya sendiri, pangsa pasarnya, yang di bawah 1.500 cc ini kan kita kenal dengan mobil Xenia, Avanza, Mobilio, Brio, yang memang secara produk lokal kontennya itu di atas 70% yang mendapatkan insentif. Nah, ini kira-kira merepresentasikan 24% market share dari total penjualan mobil yang ada di Indonesia. Nah, dengan 24% seperti Anda katakan tadi, pangsa pasar atau market share dari mobil-mobil yang akan mendapatkan diskon dari pemerintah ini, Anda melihat ke depannya untuk penjualan mobil di tahun 2021 ini seperti apa, Pak? Karena kita ketahui pada 2020 kan memang terpukul sangat dalam ya terkait dengan penjualan mobil nasional kita. Ya. Begini Mbak Monica, kalau di 2020 penjualan yang paling terpuruk itu adalah di kisaran bulan April dan Mei. Pada waktu itu saya masih ingat menjelang Lebaran dan terpuruknya hingga 90% di bawah penjualan rata-rata, dan sudah mulai terjadi peningkatan mulai dari bulan Juli sampai dengan Desember, dan harapan kita tentunya bisa terjadi peningkatan penjualan khususnya terkait insentif PPNBM ini. Namun perlu juga menjadi perhatian bahwa apa yang terjadi terhadap pandemi COVID-19 ini menurunkan daya beli masyarakat juga nih Mbak Monica, di mana masyarakat saat ini pastinya akan lebih memilih menabung daripada untuk membeli sesuatu atau aset atau apapun juga saat ini. Dan tentu harapan kita, tentu terjadi peningkatan ini kalau kita lihat adalah bagi para pemilik kendaraan yang mobilnya sudah tua, dan harapannya adalah saat inilah mengganti kendaraan di mana PPNBM bisa 0% khusus yang di bawah 1.500 cc. Nah, kalau kita lihat, kalau 24% market share, artinya mobil-mobil yang sudah lebih dari 5 tahun tentu adalah yang pernah dibeli oleh para konsumen di tahun 2017, 2018. Nah, ini sebenarnya waktunya di mana mereka sebenarnya mengganti kendaraan dengan menjual kendaraannya yang ada dan memanfaatkan insentif PPNBM 0% ini. Nah, pada waktu di tahun 2017-2018 itu kira-kira setiap tahunnya ada 1 juta kendaraan yang dijual, berarti 2 tahun 2 juta. Kalau 24%-nya mungkin kira-kira sekitar 500.000. Nah, 500.000 kendaraan ini jika kita ambil 30%-nya saja, mungkin 150.000. Analisa saya kira-kira seperti itu, Mbak. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.